Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Don Fortigo Manalu dengan NIM 3223122.052 akan mempresentasikan rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Adaptasi Tradisi Sialiaik sebagai Kearifan Lokal dalam Era Modernisasi di Desa Jepang. Adapun dosen pembimbing skripsi saya yaitu Bapak Chandrison Nebaho, MSI. Adapun latar belakang penelitian ini latar belakangi oleh seperti yang kita ketahui bahwa kearifan lokal merupakan sistem pengetahuan, nilai, dan praktik budaya yang turun-temurun yang mengatur interaksi manusia dengan alam sebagai strategi pemecahan masalah dan pemenuhi kebutuhan pada komunitas ataupun suatu masyarakat tertentu. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang unik yang meliputi upacara adat, sistem kepercayaan, teknologi tradisional, dan pengetahuan lokal, di mana termanifestasi melalui pengetahuan lokal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti larangan merusak hutan, aturan adat dalam distribusi air, dan kepercayaan pada entitas alam. Kabupaten Numangan Sundutan dihuni oleh masyarakat Entik Batak Toba yang teguh mempertahankan pengetahuan tradisional secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih eksis dan bisa kita amati secara nyata hingga saat ini berada di Desa Tipang. Desa Tipang berada di Kecamatan Bakti Raja yang merupakan representatif komunitas agraris dengan sistem kekerabatan Raja Nampitu dari 7 marga. Adapun 7 marga yang ada di Desa Tipang terdiri dari 2 kumpulan marga yaitu Tugas Mamora dan Tugas Siombing. Tugas Mamora terdiri atas Purba Manalu dan Debata Raja, kemudian Tugas Siombing terdiri dari Nababan, Hutasoit, Cilaban, dan Lumban Toruan. Kehidupan masyarakat Desa Tipang bergantung pada sektor pertanian, khususnya pada budidaya padi, yang dimana membutuhkan sistem pengairan yang teratur dan berkelanjutan yang terwujud melalui pengelolaan irigasi tradisional yaitu sialiaik. Tradisi sialiaik ataupun secara literal diartikan sebagai penggali air merupakan praktik kultural berbentuk pengelolaan dan pembersihan irigasi persawahan secara gotong royong ataupun marsiripa, di mana tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pendistribusian air, tapi dapat memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Adapun masalah dalam penelitian saya ini ada dua. Yang pertama ada pada tantangan modernisasi, di mana menurut Rivaldi pada tahun 2025, modernisasi yang ditandai dengan perubahan nilai pola konsumsi dan teknologi informasi dan sistem ekonomi kapitalistik sangat berpotensi mengikis nilai tradisi, di mana salah satu fenomena yang menjadikan ataupun yang sudah menandakan bahwa modernisasi sudah diterima oleh masyarakat Desa Tipang, yaitu pada tahun 2021, Desa Tipang meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021 dari Kemenparekraf, di mana hal ini menunjukkan keberhasilan masyarakat Desa Tipang dalam pemanfaatan potensi lokal di tengah modernisasi. Namun, di balik pencapaian ini muncul tantangan besar terhadap keberlanjutan tradisi lokal, yang dimana menurut penelitian dari Seran et al. Pada tahun 2023, konsep modernisasi pariwisata terrefleksi melalui 3 konsep, yaitu yang dikenal dengan 3A, yaitu aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, yang dapat membawa dampak ganda terhadap pelestarian tradisi. Kemudian yang kedua, adanya tekanan sistemik terhadap tradisi sialiaik di Desa Tipang, yang dimana penyesuaian nilai religius dan pergeseran tata cara pelaksanaan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dalam pra penelitian, yaitu pada salah satu Raja Napitu dari Marga Manalu, perwakilan Marga Manalu, beliau menyebutkan bahwa ritual yang sudah ditinggalkan ataupun tidak dilaksanakan lagi sekarang ini pada pelaksanaan tradisi lain adalah ritual batu sekapuk kapon, di mana ritual ini merupakan penentuan benih padi melalui simbolik, yaitu dari telur semut yang diwariskan secara turun-temurun, namun kini sekarang ditinggalkan akibat dari masuknya agama formal. Kemudian yang kedua, hadirnya modernisasi juga melebarkan ataupun memberikan gap dan kesenjangan generasi, yakni generasi tua memahami simbolisme dan nilai sialiaik, sementara generasi muda menganggap praktik sialiaik ini sebagai seremonial yang kurang relevan, di mana kesenjangan ini juga mengancam kontinuitas dan pelaksanaan tradisi sialiaik di Desa Tipang. Pelestarian tradisi sialiaik di Desa Tipang sangat mendesak untuk dilakukan, di mana pelestarian dan adaptasi sialiaik yang mendesak sangat dilakukan, di mana di tengah modernisasi karena tradisi ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, melainkan penanda identitas kolektif pada pondasi dan memperkuat pondasi solidaritas pada masyarakat Desa Tipang.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya ini adalah yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan dan nilai pada tradisi Haliak dalam kehidupan masyarakat desa Tipang. Kemudian yang kedua, apa saja faktor hambatan bagi masyarakat desa Tipang dalam menjalankan tradisi Haliak di era modernisasi. Dan yang ketiga, bagaimana strategi adaptasi masyarakat desa Tipang terhadap keberlanjutan tradisi Haliak di tengah modernisasi. Adapun tujuannya yang pertama untuk mengeksplorasi proses pelaksanaan dan nilai pada tradisi Haliak. Kemudian yang kedua, untuk menelusuri faktor hambatan masyarakat desa Tipang dalam menjalankan tradisi Haliak di era modernisasi. Dan terakhir, untuk menganalisis strategi adaptasi masyarakat terhadap keberlanjutan tradisi Haliak di tengah arus modernisasi. Adapun manfaat penelitian saya ini, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan sumbangsi gagasan dan pengetahuan tentang adaptasi kearifan lokal sebagai model sosial budaya di era modernisasi, sekaligus menjadi rujukan ilmiah untuk penelitian dalam adaptasi kearifan lokal etnik Batak Toba dalam mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, ada manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan memberikan informasi mendalam kepada masyarakat desa Tipang dalam memahami makna, nilai, dan fungsi tradisi Haliak yang berperan mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi, serta penelitian ini dapat memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga eksistensi tradisi Haliak melalui strategi adaptasi masyarakat sebagai kearifan lokal di era modernisasi. Baik, selanjutnya penelitian relevan. Saya mengambil 3 penelitian relevan yang sesuai dengan topik saya, yang terdiri dari Lubis pada tahun 2020, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tradisi Haliak terwujud melalui praktik gotong royong ataupun marsiripa sebagai fondasi utama keberlanjutan sistem persawahan bagi masyarakat desa Tipang. Kemudian yang kedua, dari Situmorang 2021, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Haliak lahir dari kebutuhan sistem irigasi untuk mengubah ladang kering menjadi persawahan yang dikelola secara kolektif. Yang terakhir, dari Sihaan pada tahun 2022, yaitu pemanfaatan agrowisata desa Tipang dikemas melalui kearifan lokal menjadi wisata eksperiental yang melibatkan wisatawan secara aktif dalam kegiatan pertanian tradisional. Adapun novelty ataupun kebaruan dalam penelitian saya ini adalah penelitian ini mengisi kekosongan literatur akademik dengan menganalisis hambatan-hambatan tradisi yang kurang diperhatikan sebelumnya, serta mengeksplorasi secara mendalam bagaimana sebenarnya strategi adaptasi masyarakat desa Tipang terhadap keberlanjutan tradisi Haliak di tengah era modernisasi. Adapun landasan teori yang saya gunakan adalah saya menggunakan teori akulturasi budaya dari Redfield, Linton, dan Herskovit, di mana menyebutkan bahwa fenomena-fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya berbeda menjalin kontak langsung secara berkelanjutan dengan perubahan yang terjadi pada pola budaya asli salah satu ataupun kedua dari kelompok tersebut. Di mana saya menekankan atau menitik beratkan pada pertemuan antara tradisi lokal yaitu Haliak dengan era modernisasi pada saat ini. Di mana menurut Redfield, Linton, dan Herskovit ada 3 hasil akulturasi budaya yang aplikatif. Yang pertama adalah penerimaan ataupun acceptance, di mana masyarakat desa Tipang menerima unsur-unsur modernisasi sambil mempertahankan tradisi. Kemudian yang kedua, adaptasi, di mana proses penyesuaian tradisi Haliak yang dilakukan dengan konteks modernisasi. Dan terakhir, reaksi atau counter acculturation, di mana ini merupakan bentuk atau wujud respon masyarakat terhadap tekanan modernisasi yang dapat berupa adanya upaya revitalisasi dan reinterpretasi. Baik, adapun kerangka konseptual yang dari penelitian saya ini adalah yang pertama tradisi Haliak, kemudian yang kedua pelestarian tradisi, kemudian yang ketiga adaptasi tradisi, 4 kearifan lokal, dan juga terakhir modernisasi. Adapun kerangka berpikir dimulai dari tradisi Haliak di desa Tipang, kemudian strategi adaptasi tradisi Haliak dalam era modernisasi, dan terakhir dari yang sesuai dengan rumusan masalah saya, yang itu proses pelaksanaan nilai pada tradisi Haliak, kemudian faktor penghambat masyarakat menjalankan tradisi Haliak dari era modernisasi, dan yang ketiga strategi pelestarian dan bentuk adaptasi masyarakat desa Tipang dalam era modernisasi. Baik, adapun metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi dari Abdul Manap pada tahun 2021, di mana beliau menyebutkan bahwa penelitian etnografi bertujuan memperoleh pemahaman mendalam ataupun insider view terhadap pandangan hidup dan praktik budaya masyarakat guna dapat menginterpretasi secara komprehensif terhadap makna sosial kultural. Adapun lokasi penelitian saya berada di Desa Tipang, Kecamatan Batiraja, Kabupaten Lumajang, Nutan. Adapun informan penelitian saya yaitu merujuk pada pemilihan informan dengan dilakukan dengan teknik parposition sampling yang merujuk pada kriteria Manan pada tahun 2021, yaitu objektif, representatif, dan memiliki variasi yang kecil dan tepat waktu dan relevan. Di mana informan penelitian saya terdiri dari komunitas Raja Napi itu, pelaksana Haliak, masyarakat lokal, dan juga generasi muda.
Adapun teknik pengumpulan data yang pertama, observasi partisipasi. Fokus observasi partisipasi saya nanti akan dilakukan pada persiapan pelaksanaan tradisi Sialihaik, organisasi Sialihaik, dan juga nilai-nilai kearifan lokal dari tradisi Sialihaik. Kemudian yang kedua, wawancara mendalam yang sudah saya paparkan dalam pedoman wawancara saya. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi, kemudian yang terakhir ada catatan lapangan. Teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis wawancara etnografis yang bertujuan untuk menemukan makna berbagai hal dari informasi dari informan, yaitu yang sebagai simbol budaya. Kemudian yang kedua, analisis domain, menentukan kategori-kategori hubungan ataupun domain antar konsep budaya. Yang terakhir, yang ketiga, analisis taksonomi, yaitu mengkategorisasi domain-domain yang saya dapatkan pada hasil wawancara. Yang terakhir, analisis tema, yaitu keterkaitan antara domain serta cara domain tersebut berkorelasi dengan keseluruhan sistem budaya. Baik, demikian rancangan proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.